Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen stres pada mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Cepi Triyatna. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anisan Azizah dengan NIM 23 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Selain itu, tentunya ada teman-teman saya yang lain yaitu Alisa Putri Mawarni, Adriana Nashwa, dan Nurizatul Jannah. Nah, pembahasan materi pada kali ini, yang pertama ada definisi stres, yang kedua sumber-sumber atau penyebab stres, yang ketiga proses terjadinya stres, yang keempat dampak atau akibat stres, yang kelima tanggapan atau respon terhadap stres, terakhir strategi manajemen stres. Nah, selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Materi yang pertama yaitu ada definisi stres. Menurut Panji Anoraga 1992 mengatakan bahwa stres merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Sedangkan menurut Gibson dan kawan-kawan 1993, bahwa stres adalah tanggapan yang dapat menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individual dan lingkungan yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis atau fisik seseorang. Menurut Muhammad Surya 1994 menyatakan bahwa stres merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya. Boleh di next? Materi selanjutnya yaitu ada sumber stres. Stres dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang berasal dari faktor pekerjaan, faktor non-pekerjaan, dan faktor dari pribadi seseorang. Adam Indra Wijaya 1986 mengatakan bahwa secara umum dapat dikatakan semua bidang dan aspek organisasi dapat menyebabkan pula tekanan psikologis bagi individu. Eh, yang dilihat dari situasi lingkungan di luar pekerjaan, contohnya yaitu masalah keuangan seseorang, perilaku negatif anak-anak, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, kecelakaan, dan sebagainya. Sedangkan faktor yang berasal dari pribadi yaitu perceraian dan kematian orang terdekat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada proses terjadinya stres. Untuk melihat gambaran bagaimana terjadinya stres, berikut ini model yang dikembangkan oleh Gibson. Yang pertama, prosesnya itu terjadi penekanan dalam pekerjaan. Penekanan dalam pekerjaan ini ada tiga, yaitu yang pertama penekanan lingkungan yang bersifat fisik. Contohnya itu lampu penerangan, gaduh, polusi, dan sebagainya. Yang kedua, ada penekanan individual. Contohnya itu konflik, perbedaan, keambiguan peranan, beban kerja yang berlebihan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada penekanan kelompok, yaitu hubungan yang kurang baik dengan teman sejawat bawahan ataupun dengan atasannya. Lalu terjadi perbedaan individu, yaitu demografis atau perilaku, kelamin, pendidikan, dan juga kesehatan fisik. Lalu selanjutnya ada tekanan. Nah, tekanan ini ada pengalaman psikologis atau fisik, atau persepsi mengenai tuntutan yang berlebihan terhadap orang. Lalu yang terakhir itu konsekuensi atau akibat, yaitu ada subjektif kegelisahan, perilaku mudah terkena kecelakaan, dan kognitif tidak mampu mengambil keputusan yang sehat. Selanjutnya, dampak atau akibat stres menurut Muhammad Surya pada tahun 1994.
Yang pertama ada aspek psikologis. Contohnya itu kecenderungan gampang marah, frustasi, cemas, agresif, gugup, panik, kebosanan, apatis, depresi, tidak bergairah, dan hilang kepercayaan diri. Yang kedua ada aspek jasmania. Contohnya itu yaitu perubahan hormonal, tekanan darah tinggi, denyut jantung meningkat, sulit bernafas, gangguan pencernaan, dan gangguan syaraf. Lalu yang ketiga ada aspek perilaku. Contohnya yaitu kurang mampu membuat keputusan, mudah lupa, sensitif, pasif, dan kurang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada aspek lingkungan, yaitu contohnya suasana rumah tangga yang kurang harmonis, lingkungan pekerjaan yang kurang produktif, ataupun masyarakat yang tidak tentram. Selanjutnya, menurut Chalks, yaitu Gibson dan kawan-kawannya pada 1993, akibat atau dampak dari stres ada beberapa kategori. Yang pertama ada akibat subjektif. Contohnya itu yaitu kecemasan, agresif, acuh tak acuh, kebosanan, depresi, kelelahan, frustasi, kehilangan kesabaran, rendah diri, gugup, dan perasaan terpencil. Lalu yang kedua ada akibat dalam bentuk perilaku. Contohnya itu yaitu kecanduan alkohol, ledakan emosi, makan atau minum berlebihan, bertindak mengikuti kata hati yang kadang-kadang irasional dan tertawa tergugup. Yang ketiga ada akibat kognitif. Contohnya ketidakmampuan mengambil keputusan yang sehat, mulut kering, banyak berkeringat, ataupun sebentar-sebentar panas dingin. Yang terakhir yaitu akibat keorganisasian. Contohnya ketidakhadiran, produktivitas di organisasinya rendah, mengasingkan diri, menurunnya komitmen dan loyalitas pada organisasi kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tanggapan atau respon terhadap stres. Proses menjaga keseimbangan kesatuan sistem dalam manusia ini disebut dengan homoestatis. Stres terjadi karena adanya ancaman terhadap ketidakseimbangan ini. Kecenderungan manusia melawan stres itu tak lain agar keseimbangan tetap terjaga. Tanggapan atas stres ini dikenal dengan adaptasi. Dikemukakan oleh Hans Selye yang dikutip oleh Gibson, ada 3 fase dalam menghadapi stres, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap bahaya atau alarm. Tahap bahaya itu reaksi sinyalnya badan menunjukkan perubahan karakteristik dari paparan pertama dari stresor. Pada waktu yang sama, ketahanannya turun. Lalu tahap kedua yaitu tahap perlawanan atau resistance. Ketahanan. Tahap kedua terjadi jika terus terpapar kena stresor tidak sesuai dengan adaptasi ketahanan naik di atas normal. Lalu yang ketiga, tahap kelelahan atau exhaustion. Tahap ketiga menyusul terus terpapar kena stresor yang sama. Badan telah menjadi tersesuaikan, akhirnya energi adaptasi dikeluarkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah strategi manajemen stres. Nah, stres adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam organisasi dan manajemen. Ini dapat berdampak baik, positif maupun negatif terhadap kinerja individu. Nah, selanjutnya, menurut Gibson pada tahun 1993, dalam semua kemungkinan stres tidak terdapat dalam daftar mengenai persoalan-persoalan yang mungkin timbul. Next. Next. Nah,
Menurut Gibson juga, langkah pertama dalam setiap program penanggulangan stres adalah mengakui keberadaan stres. Program tersebut harus menentukan apakah stres ada dan apa penyebabnya. Penanggulangan stres dapat dilakukan melalui program organisasi atau program individual. Next. Nah, terdapat dua program yang digunakan dalam manajemen stres, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama ada program keorganisasian. Nah, menurut Gibson, program keorganisasian adalah penanggulangan stres melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, analisis peran. Ini melibatkan penentuan kembali peranan-peranan dan beban peran, serta melaksanakan prosedur pengurangan stres. Yang ketiga yaitu pengayaan pekerjaan atau job enrichment. Ini melibatkan penentuan kembali, redefining, dan penyusunan kembali, restructuring pekerjaan untuk membuatnya lebih berarti, menantang, dan memberikan ganjaran secara intrinsik. Nah, singkatnya, program keorganisasian adalah upaya sistematis untuk mengurangi stres di tempat kerja melalui penyesuaian peran dan struktur pekerjaan. Next. Nah, kemudian, next dulu. Nah, selanjutnya ada program individu. Program individual dalam manajemen stres adalah strategi yang digunakan oleh karyawan untuk mengurangi tingkat stres mereka secara pribadi. Berikut strategi yang telah terbukti efektif menurut Stephen P. Robin. Yang pertama, teknik manajemen waktu, yaitu menerapkan metode untuk mengatur waktu secara efektif guna mengurangi tekanan kerja. Latihan fisik, meningkatkan aktivitas fisik untuk membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Yang terakhir ya, kemudian selanjutnya pelatihan relaksasi, menggunakan teknik seperti meditasi atau yoga untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Yang terakhir, jaringan dukungan sosial, memperluas jaringan sosial untuk mendapatkan dukungan emosional dan praktis. Strategi ini dianggap efektif dalam mengelola stres pada tingkat individu. Next. Lanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.